dan ibu, para jamaah sekalian yang muliakan, para orang tua kita, alhamdulillah bisa rawuh pada kesempatan ini, dan ibu-ibu dari majelis taklim yang kami muliakan dan kami hormati. Singkatnya, para jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur sehingga bisa menjumpai bulan Rajab. Insya Allah kita baru memasuki hari yang kedua bulan Rajab, dan mungkin kemarin juga mulai ada yang mengamalkan ibadah sunnahnya puasa. Hari ini mungkin ada yang melanjutkan, ada yang tidak. Yang melanjutkan mudah-mudahan tetap sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah. Kemudian yang tidak melanjutkan mudah-mudahan bisa melanjutkan di hari-hari yang lain. Alhamdulillah. Apalagi ini hari Ahad. Jadi hari Ahad itu biasanya ya jalan-jalan sambil minum sambil makan. Wong namanya ibadah sunnah bulan Rajab itu tidak wajib, tapi mustahab, yaitu sangat dianjurkan. Bulan Rajab itu juga tidak harus berurutan terus, tetapi bisa saja berganti-ganti hari. Paling tidak bisa kita di bulan Rajab 10 hari kita berpuasa, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. 3 hari kita berpuasa, insya Allah sama dengan puasa kita 1 tahun. Jadi pahalanya memang besar. Bapak Ibu, para jemaah sekalian rahimakumullah, tentu pada pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah tidak henti-hentinya, karena kita masih diberikan umur oleh Allah, diberikan sehat oleh Allah, dan bisa melaksanakan amal yang soleh. Saya seminggu ini ditinggalkan kawan-kawan pindah alam. Pindah alam. Jadi yakhrujuna minad dunya ilal akhirah. Nah, seminggu yang lalu tidak sakit, tidak apa. Pagi di kampus, sore yang ketawa-tawa. Habis isya ternyata dia kepalanya pening, sakit katanya. Minta susu saset dibelikan, habis itu muntah. Nah, dibawa ke dokter, dibawa langsung dari kampus itu ke UGD-nya Bayangkara. Terus sampai di sana ternyata denyut nadinya sudah tidak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini supirnya rektor. Nah, saya posisi di Surabaya sama beliau jam 10:09, sekitar jam 9:30 kita lagi enak makan. Nah, sama para kiai lagi makan, ditelepon, tiba-tiba berita duka. Kemudian 3 hari yang lalu juga begitu. Kali ini beliau datang dari umroh. Dari umroh di Mekah atau Madinah dikabarkan sempat jatuh. Sampai di rumah beberapa hari, masuk rumah sakit, langsung dipanggil oleh Allah. Tuan Guru Haji Abdul Hamid Faisal. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kemarin sore
Tiba-tiba ada kabar juga, kawan juga. Lama ngabdi juga di UIN, IAIN semenjak dulu, IAIN setahun, IAIN UIN. Nah, dari 4 bulan perjalanan beliau. Orangnya pendiam, nggak pernah hanya ngomong, senyum saja. Tapi istrinya luwih. Nah, jadi orang-orang yang pendiam-pendiam itu biasanya luwih. Itu ya. Makanya hati-hati punya suami yang pendiam. Ya. Nah, kemarin sore dikabarkan jantung meninggalnya di rumah sakit Harapan Kita di Jakarta. Innalillahi wa inna ilaihi. Lalu kita melihat kawan-kawan kita, saudara kita, mungkin tetangga, ibu, ada kawan dekat, tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Masya Allah, kita syukur masih dijumpakan oleh Allah bulan Ramadan. Sampai Rasulullah itu mendikan berdoa kepada Allah, kalau kita tidak sampai bulan Ramadan, paling tidak sampai bulan Ramadan. Karena bulan Rajab itu bulan yang ke-7 dalam hitungan kalender Hijriah. Nah, bulan Rajab ini adalah bulan pengawal kebaikan. Jadi pintu masuknya kebaikan pada bulan-bulan berikutnya adalah bulan Rajab. Hadis Rajab, hadis Syaban, hadis Ramadan, hadis Syawal, hadis Dzulqa'dah, pengawal 6 bulan. Jadi ini luar biasa. Rajab disebut oleh Allah Syahrul Rajabah Syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa syahru Sa'ban syahri, kata Nabi, bulan Sa'ban bulanku. Wa syahru Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan adalah bulan ummati. Maka saking pentingnya bulan Rajab itu dan bulan Sa'ban serta bulan Ramadan, baginda Rasul selalu berdoa. Doanya yang tadi yang benar sudah dibaca ujian yang ibu-ibu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan umur sampai bulan Ramadan. Kita ini kan tidak ada yang tahu, Bu ya. Apakah kita sampai nanti bulan Sya'ban atau Ramadan? Ibu-ibu yakin? Yakin sampai Ramadan? Kok takut begini? Kalau nggak tahu jangan-jangan besok. Insya harus yakin bahwa Allah memanjangkan umur kita. Amin. Kita ketemu bulan Sya'ban itu Nabi mengatakan bulanku. Sampai dalam satu riwayat disampaikan beliau itu puasa Sya'ban hampir penuh. Sampai sahabat seorang-orang Nabi tidak pernah nokil kayaknya, nyambung. Saking penuhnya Rasulullah bulan Sya'ban berpuasa. Nah, kalau Rajab ini tergantung kita semua. Pahala dan faedahnya cukup banyak. Cukup banyak. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah pada bulan Rajab, karena itu bulannya Allah, tergantung Allah mau ngasih kepada hambanya yang berbuat amal soleh, tidak ada ukurannya. Jika mereka hamba ini melakukan ibadah maksimal dan tulus kepada Allah, Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Nah, maka mudah-mudahan di awal Ramadan ini dimulai dengan kegiatan. Kemarin puasa, sekarang taklim, besok taklim lagi, besok puasa lagi. Insya Allah itu akan mengisi amal-amal yang soleh dalam kehidupan kita. Nah, maka Nabi berpuasa
Ramadan wajib berpuasa. Tidak ada yang tidak boleh tidak puasa. Karena memang Ramadan itu bagian yang diwajibkan Allah bagi hambanya. Siapa hamba yang diwajibkan? Adalah orang yang percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada hari akhir, percaya ada pembalasan, percaya qada, nanti juga percaya akan berjumpa dengan Allah, yaitu alam goib. Berarti orang yang beriman. Yang tidak iman dan usah dipikir puasa atau tidak urusan mereka. Nah, yang penting yang beriman mari berpuasa. Mudah-mudahan kita tetap diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, habis itu sudah Syawal. Bulan Syawal ini bulan silaturahim. Bulan yang penuh kenikmatan yang didambakan oleh setiap manusia. Kenapa? Karena kita habis melaksanakan hablum minallah, maka diwajibkan hablum. Jadi disitulah kemudian kita ajak sana minta silaturahim yang dikenal dengan halal. Ya. Jadi halal di bulan Syawal. Habis begitu Dzulqa'dah, persiapan Allah menyediakan bagi orang-orang yang dipanggil jahal. Ya, Syawal, Dzulqa'dah itu sudah banyak orang yang datang ke Mekah Al-Mukarramah. Untuk apa? Persiapan ibadah. Sampai bulan Dzulhijjah, disitulah kemudian orang-orang melakukan amal ibadah haji. Kita kembali disunahkan yang namanya puasa dan Arafah. Disunahkan tarbiyah Arafah. Disunahkan lagi juga menyembelih hewan. Jadi terus ini ibadah. Bayangkan 6 bulan berturut Allah menyediakan surga bagi yang mau. Kita biasa membaca salawat, ya. Dan sebelum itu kita buka dengan membaca Ummul Quran. Mari ibu silakan, tidak apa-apa duduk di depan, silakan. Ya, silakan bunda masuk di sini, dipenuhi sampai depan lebih bagus. Nah, ya di depan pahalanya tambah besar. Ya, silakan bu, silakan. Ya, ya. Insya Allah niki tidak janji mudah-mudahan segera ya. Jadi nanti sekali-kali kita akan ngaji di Bajur ya. Jadi sekarang lagi kita uruk tanahnya. Mudah-mudahan nanti bisa mengaji di perluasan pesantren Baitul Quran. Dan kita mohon doa kepada seluruh jamaah. Terus mudah-mudahan bisa mengembangkan, ada rezeki dari Allah. Bila mana ibu bapak para jamaah kepingin berinfak, berwakaf, mungkin nanti akan kita salurkan ke pengembangan wakaf tanah. Jadi di belakang kami di Bajur itu masih ada tanah kurang lebih sekitar mungkin 40 hektar ya, 40 arit. Ya, 40 hektar, 40 arit. Jadi kemarin alhamdulillah ya, walaupun uangnya belum tuntas, mohon doanya ya, kita menambah tidak banyak, 1 arit setengah, tambah 1 arit setengah, tambah lagi, mudah-mudahan juga bisa menjadi luas, sehingga nanti kita akan buka taklim dan pengajian di sana. Nah, mudah-mudahan ini mohon doanya. Karena itu di antara para hadirin wal hadirat, bapak ibu yang hadir, mungkin punya kawan dan sebagainya yang kepingin infak wakaf untuk tanah, kami Baitul Quran menerima dengan senang hati. Karena itu adalah untuk umat dan untuk kegiatan program pendidikan anak-anak kita. Doakan tahun depan kita bisa membuka
tingkat madrasah aliyahnya. Kalau sekarang di MTS di sini, tingkat PPS di Wusto, mudah-mudahan bisa kuliah, yaitu tingkat madrasahnya, aliyahnya di tempat di Bajur. Sehingga juga harus kita bangun untuk lokasi kelasnya. Kalau kamarnya sudah ready, tinggal kelasnya saja. Jadi kalau udah kelasnya sudah ada, insya Allah nanti SMP-nya di sini, SMP-nya di sana. Berarti tahun depan. Mudah-mudahan Allah meridhoi ikhtiar kita ini, karena semua itu adalah sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita hadiahkan Fatihah pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama, para tabi'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa syuhada'i was shalihin wa ulama'i al-'amilin wa jami'il malaikati al-muqarrabin. Sayyidina lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Fatihah kedua kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita semua. Mudah-mudahan orang tua yang sudah wafat ditempatkan di tempat yang paling mulia. Orang tua kita yang masih hidup diberikan ketabahan, kesabaran dan kesehatan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadiah Fatihah yang ketiga kita hadiahkan kepada keluarga kita semua, anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehah. Dan kesempatan ini ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah sekalian, mohon doanya, karena sekarang ini sudah tanggal berapa nih Bu? Tanggal 13 ya? Oh 14 lupa, karena rojak tanggal 2, tanggal 13 karena gajiannya sudah lewat lama, tanggal 13. Nah kalau yang pensiun masih terima gaji juga. Jadi mohon doanya, karena putri kami yang nomor 3 insya Allah tanggal 28 di akhir bulan Januari sudah dapat panggilan visa untuk berangkat ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Mohon doanya, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, menuntut ilmu, mudah-mudahan ilmunya manfaat dan barokah, dimudahkan oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Karena Mesir itu jauh, ya. Jadi kalau misalkan di Jakarta, di Bogor saja, kalau ada apa-apa kita itu. Nah, kalau ke Mesir, visa biayanya besar. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan lancar semua. Dan besok menjadi anak yang solehah, melanjutkan perjuangan orang tuanya untuk yaitu pendidikan tahfidz, khususnya yang putri, karena dia masih belum selesai, ya baru mendapatkan 12 juz, nanti sisanya di Mesir. Mudah-mudahan karena keinginannya kuat untuk ke sana, walaupun kadang sakit-sakit ya, tapi mudah-mudahan Allah mengijabah, memudahkan dan memberikan kesehatan.
Kita doa semuanya, termasuk anak-anak kita semua. Ala hadirin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qadimul la yuballu sama'uhu tanazzaha depan silakan. Mari lanjut Bu. Mari Bu depan sini ya. Sila. Alhamdulillah. Rahimakumullah, kita kemarin sudah menghafal pada surah apa dulu? An-Nazi'at. Ya, jadi kita sudah sampai berapa ayat? 10. Alhamdulillah. Masih ingat? Insya Allah. Kita buka ayat Al-Qur'annya di surah An-Nazi'at, ayat yang ke-1 sampai 10. Kemudian nanti kita tambahkan 10 ayat lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sila sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu An-Nazi'at juz 30 ya, surat yang kedua dari akhir dari awal, dari juz 30. Wan-nazi'ati gharqa. Ya. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nazi'ati gharqa. Sambil langsung dibenahi ya. Warqa
ada huruf ro. Ya, ro itu ada dua tipologi. Ro yang pertama itu hukumnya punya hukum namanya tafkhim. Apa? Artinya tebal. Yang kedua dia punya hukum tarqiq. Apa? Artinya tipis. Berarti seluruh ayat Al-Quran yang bila mana ketemu nanti ada huruf ro yang sukun atau mati, maka dia punya dua hukum, tebal atau tipis. Saat sekarang ini huruf tebal apa tipis? Kenapa? Bukan karena sukunnya. Jadi ro yang sukun atau mati, ya, ada dua posisi. Jadi alamatut tafkhim firroh, alamatut tarqiq firroh. Ada alamat tanda-tanda roh yang tebal dan tanda-tanda roh yang tipis. Nah, apa tanda-tanda tafkhim? Nah, maka yang pertama, kalau ada roh itu berharokat dhammah. Kafirun, run. Ya, satu. Dom. Yang kedua, apabila huruf sebelumnya berharokat dhammah atau fathah. Sekarang wan nazi'ati gharqa. Harokat apa? Apa yang diharokat? Huruf win. Huruf win. Nah, kalau bacanya wo, huruf win kena harokat menjadi wo. Ya. Wan nazi'ati gharqa. Yuk sama-sama. Wan nazi'ati gharqa. Tidak boleh gini. Wan nazi'ati gharqa. Kan gak enak. Gharqa, ya. Tapi gharqa. Yuk. Gharqa. Tuh, 2, 3. Wan nazi'ati gharqa. Oke, satu ya. Itu alamatnya tebal. Nah, alamat yang ketiga, ya kan, bila. Nih, bila roh itu mati atau disukun sebelumnya hurufnya adalah mati pula, sukun pula, dan huruf sebelumnya lagi berharokat fathah atau dom. Contohnya apa? Yang dhamma wal fajr, wal fajr. Wal fajr. Ya, jadi fa-nya harokat fathah, jimnya sukun, rohnya juga sukun. Jadi sukun fathah atau sukun dom. Contohnya wal fujur, wal fujur. Ya, itu dom. Nah, dan seterusnya. Jadi ini yang fathah. Nanti juga yang tipis kita ketemu, nanti kita jelaskan. Jadi sekarang menjelaskan pada kalimat roh. Ulang lagi. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashqa. Wan nashitati nashqa. Wan nashitati nashqa. والسابحات سبحا. والسابحات سبحا. فالسابقات سبقا. فالسابقات سبقا. فالمدبرات أمرا. فالمدبرات أمرا.
maupun mim, kemudian ketemu huruf yang berharokat, harus hati-hati untuk sukunnya biar tidak muncul tawallud atau huruf yang berharokat baru. Ya, contohnya apa? Nih, fal mudabbirati amra. Nah, kadang-kadang fal mudabbirati amra. Nah, amra dari mana? Ya kan? Nah, ya, kita tidak pernah beli ya, tapi harus amra. Fal mudabbirati amra, amra, amra. Sama-sama. Amra lagi. Amra. Fal mudabbirati amra. Yo. Fal mudabbirati amra. Itu baru bagus ya. Tadi kita dengar masih amro. Nah, ya. Jadi harus dihilangkan, tidak boleh. Ya. Lawan dulu. Oke. Yauma tarjufu rajifah. Yo. Yauma tarjufu rajifah. Roknya apa? Tebal apa tipis? Kenapa? Kenapa? Nah, karena huruf sebelumnya berharokat fathah. Taknya itu. Nah, bukan belakangnya, tapi sebelumnya huruf tak berharokat fathah. Yauma tarjufu rajifah. Yo. Yauma tarjufu rajifah. Tarjufu. Yauma tarjufu rajifah. Yauma tarjufu rajifah. Tatba'uha rajifah. Tatba'uha rajifah. Tatba'uha rajifah. Tatba'uha rajifah. Awas, ainnya jangan dilupakan. Jangan tatba'uha, tapi tatba'uha. Tatba'uha rajifah. Yuk sama-sama. Tatba'uha rajifah. Lagi. Tatba'uha rajifah. Tatba'u. 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 A'i'u. A'i'u. Ba'i'u. Tatba'uha rajifah. Tatba'uha rajifah. Ya, jadi latihannya harus berlatih huruf-huruf a'i'u, a'i'u, a'i'u. Jangan ngangi'u, ngangi. Ya, gak bisa a'i'u dari ngangi'u. Ada juga yang gak bisa a'i'u itu pegang hidungnya a'i'u, a'i'u. Ya, jadi harus betul-betul ditempatkan makhrajnya. Ya, tidak kelihatan, ya kan? Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashiqati nasqa. Wasabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Yauma tarjufu rajifah. Tatba'uha rajifah. Qulubuhum yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Alhamdulillah, 10 sudah hafal. Walaupun ada juga yang sekali lagi, aiza kunna
Lanjut ayat berikutnya. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Yuk. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Lagi. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Sekali lagi. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Terus فإنما هي زجرة واحدة. Yuk. فإنما هي زجرة واحدة. Sekali lagi. فإنما هي زجرة واحدة. Dari ayat 11. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة. Sudah hafal? Insya Allah. Dilanjutkan lagi. فإذا هم بالساهرة. Yuk. فإذا هم بالساهرة. Sekali lagi. فإذا هم بالساهرة. Sekali lagi. فإذا هم بالساهرة. Mulai 11. أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة وإذا هم بالساهرة. Tambah satu ayat 15. Hal ataka hadithu Musa. Pendek. Hal ataka hadithu Musa. Sekali lagi. Hal ataka hadithu Musa. Lagi. Hal ataka hadithu Musa. Sudah 11, malah 11. Ayo. Aidza kunna idhaman qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa innahum bis-sahirah. Alhamdulillah. Sekarang mulai awal sampai 15 tanpa melihat. Tanpa melihat. Yuk. Nanti kalau dari sini sudah hafal, insya Allah di mobil pulang hafal. Ya, sampai di rumah lupa. Nambah lagi. Sudah 15 saja. Ya, nanti tambah 10 nanti tidak hafal lagi. Bilang lagi. Jadi 15 ini nanti sampai setelah selesai pulang ke rumah sambil dihafalkan. Gitu. Penasihat huruf, penasihat dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini pembelajaran tahsinul qiraah, perbaikan bacaan. Mudah-mudahan kita terus untuk perbaikan bacaan Al-Quran sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan baca dalam membaca ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan dengan bacaan yang baik kita besok dikumpulkan bersama para malaikat Allah. Al-Mahiru bil Quran ma'asyuru bisakratil baruh. Jadi orang yang mahir baca Al-Quran itu besok kata Nabi dikumpulkan bersama para malaikat Allah. Allahumma. Makanya terus kita tidak bosan-bosannya, tidak ada rasa malu untuk belajar membaca Al-Quran. Yang sekarang mengarang metode baru. Nah, tapi metode-metode yang sudah ada, insya Allah
di akhir bulan ini mau dicetak. Ya. Namanya metode kita, metode kita. Kalau kita di sini menggunakan metode sebelumnya ada qiraat, ada tartilah, ada iqra. Sekarang punya sendiri Baitul Quran, yaitu bicara mu'alifnya, pengasuhnya sendiri, namanya kita. Insya Allah akan kita praktekkan kepada 1000 mahasiswa di UIN Mataram pada akhir bulan ini. Jemaah sekalian rahimakumullah, seperti tadi yang sudah kami sampaikan, bahwa pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian untuk mengingatkan kepada kita semua terkait dengan bulan Rajab. Jadi seperti yang tadi mukadimah kita sampaikan, kita ini banyak amalan-amalan yang terlupakan, padahal banyak sekali jalan menuju kebaikan. Maka kesempatan ini kita mengambil pada dan ke-13 fi bayani kasratil turuqil khair. Jadi membicarakan tentang banyaknya atau penjelasan banyaknya jalan menuju kebaikan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kebaikan itu banyak sekali. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini diawali dari firman Allah. Wa qala Allah Ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi 'alim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Wa qala ta'ala وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197. وَقَالَ تَعَالَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dalam surah Al-Zalzalah ayat 7. Dan terakhir, وَقَالَ تَعَالَى Man 'amila shalihan falinafsihi. Surah Al-Jasiyah ayat 15. Wal ayatu fil babi katsira. Dan ayat-ayat tentang bahasan bab ini cukup banyak dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa ayat tersebut? Yang pertama, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Ya. Jadi tidaklah kamu semua mengerjakan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah itu mengetahui. Jadi kita ini amal yang baik itu pasti tercatat dengan rapi di sisi Allah. Karena yang mencatat itu malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Siapa malaikat yang diperintahkan Allah untuk mencatat kebaikan? Roh. Jadi malaikat Raqib. Kita punya tetangga Pak Raqib. Ya. Ada tetangga Pak Raqib. Ya. Jadi kalau ada tetangganya namanya Pak Raqib, itu suruh nyatat saja. Raqib, catat tuh ya orang-orang yang berbuat baik. Ya. Kalau disuruh nyatat pasti akan kelewatan. Tapi namanya Raqib ini, malaikat itu yang selalu bertasbih kepada Allah, yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah, tidak pernah terlupakan. Jadi kalau ibu duduk ya, datang ke semua majelis, ya, Masya Allah, ini kadang-kadang tiang pribadi ya. Lihat ibu-ibu yang istiqomah ngaji itu kan, ya Allah, nikmat. Ya. Hampir 1 minggu itu sang suami merelakan ibunya ngaji. Ya. Sampai Pak Nawalawi itu alhamdulillah ditinggal Bu Nawalawi itu sampai wajahnya ikut bersinar. Ya. Jadi karena istri dan suami merelakan meridhoi untuk ibadah, insya Allah
Nah, kita lihat ini ibu-ibu ya Allah, tidak hari Jumat saja, ada hari Jumat, ada hari Rabu, ada hari Senin, ada hari Selasa, terus tiap hari. Enak, ibu-ibu tiap hari keliling. Kadang-kadang saya juga bingung kalau tiap hari ketemu ibu-ibu, ini apa materinya? Ya, makanya kalau nggak bawa kitab kebingungan. Jadi kalau bawa kitab saja, setahun nggak selesai. Ya, apalagi kalau misalkan kita ngaji Al-Quran, mulai dari Alif Lam Mim dijelaskan, itu paling enak. Materinya sudah jelas, nggak ngarang sendiri, tapi materinya langsung dikasih sama Allah. Itu enaknya. Jadi kalau kita ngaji lepas-lepas gitu ya kondisional. Ada orang pernikahan, ada orang walimah hitam, ada orang ya udah pas saja. Tapi kalau ngaji rutin itu memang juga harus pakai kitab. Biar apa? Ya, biar gak bingung. Kadang-kadang besok ketemu di Salsabila, habis itu Miftahul Jannah, habis itu Muqarrabin. Ya datang itu semua. Ya. Terus nanti habis itu di Sweden, Masjid Ar-Rahmah. Ya, itu juga jilbabnya sama. Ya, ada merah, ada kuning. Ya, terus habis itu juga ke mana? Dakota, Al-Kamal. Ya, ketemu di Al-Kamal. Oh ya, jadi Al-Kamal di Lombok Tengah, Lombok Barat. Ya. Jadi di pesantren, ya nanti suatu saat nanti tuan gurunya kita undang kemari, ya. Jadi beliau tuan guru Mahali, ya. Cuma nanti beliau setelah pemilu. Kalau di Majelis Taklim ini pernah kita undang tuan guru yang ikut partai-partai diprotes sama jamaah. Pak Kiai tidak usah undang tuan guru yang berpartai gitu. Ya, jadi murni ngaji ya, tak bilangi. Ulama tuan guru itu memang juga tidak lepas dari politik, asalkan ngajinya tidak bisa politik. Ya, nah, jadi namanya dunia ini memang tidak lepas politik. Semenjak dulu dilahirkan dunia ini berpolitik. Nabi Muhammad juga berpolitik. Ya, kumpul di masjid, siapa yang akan menguruskan perjuanganku nanti? Siapa yang menggantikan Nabi setelah Nabi wafat? Ribut, itu juga politik. Kenapa? Bicara tentang pemerintahan, kekuasaan. Ya, jadi tidak bisa kemudian dipisahkan politik sama agama. Agama itu ada buat untuk ngerim orang yang berpolitik, biar nanti politiknya tidak salah, biar tidak kebablasan. Maka agamalah menjadi benteng untuk mengatur perpolitikan. Nah, jadi insya Allah ya besok di tempat di Baitul Quran ini siapapun bisa masuk, ya yang Muhammadiyah masuk, ya Ustaz Subhan itu pimpinan majelis di Muhammadiyah, ada Prof Masnun PWNU, kemudian ada Pak Rozi tuan guru itu juga sekjennya PBNW, ya nanti kita datangkan persis juga. Ya, jadi yang penting kita ini adalah saling mahabbah lillah, mencintai karena Allah, dan kita ngaji bukan urusan persoalan dunia, tetapi murni kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Nah, jadi kita akan teruskan bahwa orang yang melakukan kebaikan itu selalu ditengok dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Sama juga, ya apa-apa yang kalian kerjakan dari kebaikan itu ya'lamuhu Allah akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di ayat selanjutnya, faman ya'mal, barang siapa yang beramal soleh, amal kebaikan, melakukan perbuatan misqala dzarratin khairan yarah,
Jadi diibaratkan oleh Allah sebesar biji sawi. Nah, biji sawi itu kecil ya. Seberapa tuh? Yang kecil. Ya. Kadang-kadang juga di depan jatuh biji sawi tak kelihatan kita. Ya, jangankan kelihatan biji sawi. Kadang-kadang kita ada undi-undi yang jatuh nggak kelihatan. Ya, ya. Nah, diibaratkan oleh Allah saking kecilnya. Jadi amal yang kecil yang sulit dilihat oleh manusia itu dipandang dilihat oleh Allah. Makanya jangan pernah bosan kita ini melakukan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu dilihat oleh Allah. Dan kalau kecil itu dilakukan ditumpuk akan menjadi besar. Coba Bu, Ibu itu sebulan saja cari biji sawi ya, taruh satu, itu taruh satu, nanti akan jadi menggumpal begini. Ya, pertama tidak kelihatan, tapi lama-lama menjadi kelihatan, lama-lama menjadi bukti. Nah, ibadah juga digambarkan oleh Allah seperti itu. Ya, jadi siapa yang melakukan amal yang kecil, maka dipastikan itu akan dilihat oleh Allah. Dan kalau sudah dilihat Allah, pasti juga akan diberikan balasan oleh Man amila sholihan falih nafsi. Barang siapa saja yang amal soleh kembali kepada dirinya. Tidak mungkin kembali pada tetangganya. Tahu ya? Kalau kita yang amal soleh kok kembali kepada orang lain, dia kembali kepada dirinya. Man amila sholihan falih nafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Itu dijelaskan dalam surah Al-Jathiyah. Jadi alhamdulillah ibu-ibu ya, jadi tidak pernah bosan. Jadi bapak-bapak istiqomah untuk mengaji di mana saja. Mudah-mudahan besok menjadi wasilah kita di hadapan Allah bahwa kita akan memetik buahnya. Jadi buah itu tidak bisa dipetik sebelum kita kembali ke Allah. Ya. Kalau sekarang kita nanam padi, kita bisa memetik. Bahkan kadang kita tidak memetik. Sekarang ini tidak usum memetik. Usum pakai mobil. Ya, pakai mesin digilas. Jadi tidak ada. Kalau dulu itu di dalam Al-Quran itu wa'atu khattahu yawma hasadi. Ya. Jadi berzakat itu dikeluarkan pada saat ketika panen. Metik. Kalau dulu orang Jawa bilang anyani, di sini apa dia? Ngerampek. Ani-ani itu alat apa bu? Rangkap. Jadi ada alatnya ya. Ini kan begini kan? Loh, tiang ini kecilnya dulu juga begitu. Ikut bapak di sawah metik. Yang paling seneng itu kalau kita naik punggungnya terbau. Oh, itu nikmat. Kita di atas itu sambil parine subur. Dulu begitu. Di sini ada. Jadi sambil ngembang naik punggung. Kenapa ngembang? Biar tidak capek. Itu hebatnya orang dulu. Maka seninya orang dulu itu luar biasa. Sambil mau garu, istilah garu apa di sini ya? Kalau mengatakan partai itu apa? Garu juga ya. Begale. Jadi garu itu karena habis campur, ya, kasih air baru semua diratakan. Nah itu dengan kerbau. Sekarang tidak ada kerbau itu. Jadi kerbaunya sudah dipotong semua. Ya. Jadi sekarang pakai mesin. Kemarin itu yang lihat di Bajur sana pakai mesin semua, ya, pakai traktor itu. Yang bilang ya Allah, bu, hebat sekali. Jadi begitu traktor langsung masuk sak itu apa? Karung itu, langsung masuk karung, selesai. Nah, akhirnya apa yang bilang sama uminya itu? Kasihan orang-orang yang biasa ngerantek, ya kan? Gak bisa ngerantek. Kenapa? Bersih. Tidak ada sisanya. Dan kalau dulu kan orang kampung
habis itu masih ada rantai ya. Apa? Ya sisa-sisa itu dipungut, ya kan? Cuma yang ada satu sawah, 5-10 are, sisa-sisanya dapat setengah karung, pindah lagi, masya Allah. Itu sudah nggak ada sekarang. Tambah pelit, ya, tambah pelit. Kenapa? Karena mesin. Nah besok begitu, jangan-jangan besok itu langsung masuk sawah, terus langsung jadi beras. Ya, tidak pakai gabah, langsung beras. Terus nanti perkembangan tahun 2045 masuk sawah langsung masak nasi. Ya, ayat Al-Quran yang dikutip di beberapa lembar kitab ini. Wa amal ahadits fakasiratun jiddan. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang amal-amal yang baik, amal soleh itu banyak sekali. Ya, wa yamiru munhasirah. Di kitab ini yaitu tidak bisa diringkas secara keseluruhan, tapi akan disebutkan yaitu bagian-bagian saja. Mana dulu tolfan minha. Yang pertama adalah hadis dari Abi Dzar. An Abi Dzar Jundab bin Junadah. Jadi Abi Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Ini ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya. Tapi dari Abi Dzar Jundab bin Junadah, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ayyul a'mal afdal. Amalan apa bagiku yang paling mulia? Amalan apa ya Rasulullah yang paling mulia? Ayyul a'mali afdal. Dijawab oleh Nabi, qala al-imanu billah, iman kepada Allah, wal jihadu fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah itu tidak harus kita perang, tetapi banyak amal-amal yang bisa kita lakukan. Kalau orang Palestina sekarang perang karena mempertahankan negaranya, dan itu bagian daripada jihad fisabilillah. Maka 2 hari yang lalu kami menemani duta besar Indonesia dari Palestina. Ngobrol, kita bertiga, saya dampingi ada Pak Rektor, duta besar saya. Dia bercerita, tak tanya, bagaimana Syekh setelah datang ke Lombok. Tak tanya, apakah sudah pernah datang ke Lombok? Ya, awal marrah. Saya pertama kali datang ke sini. Hal tazuru ila Bali? Nah, apakah Anda tidak pernah ke Bali? Iya. Awal marrah kadalika. Dia juga bilang sekali. Kaifa bainal jaziratul Bali wal Lombok? Bagaimana antara Bali dan Lombok? Oh, masya Allah, Lombok jadi gitu. Dia katakan Lombok aku sudah indah. Kita senang kan? Tahu jadi. Tak suruh sampaikan bagaimana rasa ungkapan. Terus kita tanya bagaimana perkembangan situasi. Ya. Jadi beliau mengatakan bahwa Ardul Palestin, Ardul Anbiya. Bumi Palestina itu ada bumi para nabi. Ardul Mubarakah, bumi yang diberkahi oleh Allah. Kama qala Allah Azza wa Jalla, Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal haram ila alladzi barakna hawlah. Itulah yang dilingkupi, yang selalu diberikan keberkahan bumi itu oleh Allah. Maka orang Palestina dengan dasar itu dia harus mempertahankan keberkahan Palestina. Tidak ada rasa sedih, walaupun dia dikoyak-koyak, pemudanya berapa yang meninggal, wanitanya sudah berapa puluhan meninggal, tetapi tumbuh dalam hatinya bahwa itu adalah jihad fisabilillah yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah hiruk pikuknya mereka. Maka Palestina itu kata intelijen, ya, kata intelijen. Ada mengatakan akan di bumi hanguskan, maka sampai sekarang memang ingin menghanguskan. Karena dalam catatan mereka, bumi Jazirah, Gaza, dia mengatakan tidak boleh ada negara dalam satu negara. Nah, Israel menganggap itu negara, dan wilayah Gaza itu bagian hanya 17 sekian katanya persen yang miliknya itu Palestina. Dan kalau misalkan dia tidak minta merdeka, berarti ada dalam negara. Tapi Palestina mengatakan bahwa itu ada negara kita dan harus dipertahankan. Itulah kekuatannya Palestina. Dia disuruh belajar ke Indonesia, belajar ke Jogja, belajar ke Aceh. Aceh itu juga tak merdeka, tetapi diberi di kota khusus, Jakarta khusus, terus maunya begitu. Tapi Palestina tidak mempertahankan itu negara. Nah, karena itu ya kita doakan allazi barakna haulah, diberkahi oleh Allah. Karena bicara tentang Palestina itu berarti bicara tentang Islam. Karena ada sejarah yang tidak bisa ditinggalkan di dalam sejarah Islam. Karena Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya sebelumnya Rasulullah diisra mi'rajkan oleh Allah sehingga di situ Madinah, kemudian ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa berada di Palestina. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kata Nabi, amal yang paling mulia yang kita lakukan adalah menjaga iman kita. Al-imanul billah, iman kepada Allah. Mudah-mudahan kita tetap terjaga iman kita ini, karena sekarang ini Masya Allah banyak paham-paham yang sudah masuk di Indonesia. Seperti yang viral ya, itu Kristen Ortodoks, sholatnya juga kayak menyerupai umat Islam. Ya, goyang ini. Terus membaca ayat, padahal itu bukan ayat Al-Quran. Kalau orangnya tidak bisa ngaji, tidak pernah membaca Al-Quran, itu dikira adalah Al-Quran. Jadi bahaya. Makanya Alhamdulillah dengan istiqomah ibu-ibu kita ngaji begini, mengingatkan kita, mudah-mudahan Allah menjaga agar kita tidak terperosok dalam kenistaan ketauhidan kita kepada Allah. Makanya terus kita jaga al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Kata lagi, ayyurqa afdal, mana hamba sahaya yang paling mulia? Qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha tamaman. Jadi ini dulu Bu, kalau sekarang sudah tidak ada. Ya. Jadi budak yang memang menyenangkan majikannya dan yang harganya mahal. Dulu zaman Nabi, sekarang kan sudah tidak ada budak. Ya. Qultu fa'ilam af'al. Aku berkata lagi, bagaimana jika aku tidak bisa melakukan itu ya Rasulullah? Nah, qala tu'imu sawmi'an aw tasna'u la akhraqa. Tu'imu sawmi'an, maka berilah pertolongan kepada orang yang bekerja. Aw tasna'u la akhraqa, atau memberikan pekerjaan. Jadi gini Bu, jadi kalau misalkan kita ini tidak bisa melakukan amal-amal tadi sabilillah, nggak bisa, kemudian kita juga tidak bisa memberikan yang terbaik, maka kita ini bisa menolong orang-orang yang bekerja di hadapan kita. Kita bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, karena memang banyak sekali orang itu kadang-kadang juga ketika minta bantuan orang, malah orangnya tidak merasa nyaman, tambah marah. Tapi ketika kita itu menolong, membantu orang, dan orang itu bahagia, senang, maka itu bagian daripada kebaikan dan amal soleh yang
disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Dzar juga mengatakan lagi begini, ya, qultu ya Rasulullah ara'aita in da'uftu. Ya Rasulullah, apakah kalian tidak melihat bahwa aku ini lemah an ba'dil amal, dari amal perbuatan tadi? Qala takufu sarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsika. Nah, kata Nabi, kalau kau tidak bisa melakukan yang tadi itu, maka tahanlah ya keburukanmu dari manusia. Jadi kita menjaga keburukan kita dari manusia. Disuruh jaga agar kita tidak melakukan keburukan pada orang lain. Kenapa? Fa innaha shadaqatun minka, karena itu merupakan sedekahmu. Nah, jadi kalau kita tidak punya kepeng luwe, tidak bisa bekerja keras, ya udah diam saja, tidak usah merepotkan orang lain, tidak usah menyusahkan orang, tidak usah kritik-kritik, diam saja. Kata Nabi, diammu menjaga burukmu itu bagian dari sedekah. Oh, masya Allah ya. Fa inna shadaqatun minka 'ala nafsika. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah sekalian, kita sekarang ini kan masya Allah menghadapi pesta demokrasi yang luar biasa. Ya, para capres juga saling gontok-gontokan. Ya, para capres juga saling macam, apalagi yang pengikutnya, ya, sampai yang namanya di WA grup itu macam, yang di share itu macam-macam, ya. Yang membela nomor 1 ya banyak, membela nomor 2 ya banyak, membela nomor 3 juga ribut macam-macam. Akhirnya apa? Manusia ini kadang-kadang juga terlupakan dengan itu. Ya kita memilih pemimpin itu wajib, ya, wajib. Dan yang paling tepat ini, Bapak Ibu sekalian, ya paling tidak ya, kita bermunajat pada Allah. Pertama, minta kepada Allah, ya Allah pilihkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa. Udah, serahkan sama Allah. Gak usah kita mikir nanti siapa jadi. Kita gak tahu bagian kita. Ya, pokoknya pasrah kepada Allah. Ya, tawakkal ala Allah. Nah, tugas kita itu adalah wajib memilih. Kedua, caranya itu ya istiqoroh. Sholat 2 rakaat, ya Allah, ya. Siapa yang terbaik itu nanti kalau ada mimpinya datang kok pemimpin salah satu calon kok berarti itu, ya itu. Nanti yang itu kemarin juga didatangi salah satu pemimpin calonnya, tapi tidak disebutnya, rahasia, luber, hebat luber. Ya. Jadi memang kalau sudah begitu saya ditanya oleh Allah, kau memilih dia, kan datang dalam mimpi ya Allah. Selesai. Jadi kita minta, jangan kita kemudian udah minta kepada Allah. Yang penting kita tidak boleh menghasut, tidak boleh menjelekkan, tidak boleh mencemooh, ya. Dan itu akan menjadi catatan yang kecil tadi, ya. Catatan di hadapan Allah. Karena belum tentu pikiran manusia si A, si B, si C itu mana yang baik tidak ada yang tahu. Ya, jangan-jangan nanti semua milih ini itu yang tidak baik. Jangan-jangan ini yang tidak milih itu yang baik. Makanya pilihan kita itu adalah kita tawakal, kita azamta ala Allah, ya, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan yaitu dikirim pemimpin yang baik bisa menyejahterakan umat dan bangsa. Nah, jadi di situ, makanya kata Nabi, jagalah, tahanlah keburukanmu dari manusia,
karena sesungguhnya itu bagian dari sodakomu, sodako untuk dirimu. Jadi hadis yang ke-118 bicara tentang yaitu kebaikan. Hadis yang kedua, hadis ke-118 An Abu Dzar Aidon, ini dari Abu Dzar juga. Ya, radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sullama min ahadikum shadaqah. Pagi-pagi subuh, maka tiap-tiap ruas tulang rusuk itu min ahadikum dari salah satu kalian shadaqah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, pagi-pagi itu ruas tulang kita semua ini termasuk bagian dari sedekah. Ya, sedekah. Jadi kalau misalkan kita ini dalam diri kita fakul tasbihatin sedekah. Kemudian kita ini ada bertasbih. Apa baca tasbih? Subhanallah, 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 subhanallah. Itu sedekah. Gak usah nunggu uang banyak. Tapi kata Nabi, bacaan tasbih itu bagian sedekah. Dan setiap subuh sedekah. Ya Allah, saya itu kalau jalan subuh, alhamdulillah dari begitu dari mikro masjid itu turun itu sudah baca sholawat. Gak panjang, ya. Salam masallah itu dalam hati lebih cepat. Tapi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Begitu keluar sampai gerbang rumah buka pintu itu dapat 900 sholawat tiap hari. Alhamdulillah. Jadi habis subuh kalau jalan baca itu kita hitung 900 tinggal 1000. Jadi tiap hari tidak lepas dari 1000 sholawat itu harus kita lakukan. Nah, itu kalau tidak dipaksakan nggak bisa, harus ada azam, ada niat. Kalau nggak ada niat nggak bisa. Jadi ibu juga begitu nanti kalau berangkat sholawat. Siapa tahu dengan kita sholawat kepada Nabi, kemudian Rasulullah hadir di tengah kita. Nah, jadi ini para jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi fakulu tasbihatin sedekah, wakulu tahmidatin sedekah. Membaca tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah juga sedekah. Wakulu tahlilatin sedekah, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah juga sedekah. Wakulu takbiratin sedekah, baca takbir juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, perintah kebaikan juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah, dan juga mencegah dari kemungkaran juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Semua yang kita lakukan tadi itu dapat mencukupi sama dengan sholat 2 rakaat sholat kita misalkan kita tidak bisa sempat sholat buka, cukup baca satu yang ringan yang pendek, bagian dari sedekah kita. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, itu penting sebagai amalan-amalan kita. Karena kita ini tidak tahu dengan amalan yang pendek, amalan yang istiqomah, tiba-tiba ada kemuliaan yang dikirim oleh Allah. Kita semua tidak tahu. Tapi paling tidak kita ini punya ada amalan yang kita istiqomahkan. Kita istiqomah.